PW Jemaat GKI Ebenezer Timika Klasis Mimika, menerima kunjungan balasan rombongan wisata rohani PW Jemaat GKI Elohim Senerbo Klasis Biak Selatan. Sebanyak 97 anggota Jemaat GKI Elohim Senerbo Klasis Biak Selatan, yang terdiri dari 2 pendeta pendamping masing-masing Ketua Jemaat Elohim Pendeta Yakob Mandowen SSI dan Pendeta Jesaya Wamafma SMTH selaku pendamping pelayan. PW terdiri dari 75 anggota dengan Ketua Panitiatur Ibu Lince Kararbo, Sekretaris Panitiatur Ibu Jana Makabori, Bendahara Ibu Widya Anti Tangka Arum. Didampingi langsung oleh Ketua PW GKI Elohim Senerbo Klasis Biak Selatan, Ibu Amelia Lenufna, Wakil Ketua Ibu Yohana Marandov dan Sekretaris Ibu Yohana Werinusa serta Bendahara Ibu Agustina Korwa. Ikut dalam rombongan tersebut, anggota PAR sebanyak 15 orang anak. Dan bapak-bapak dari anggota PKB Jemaat Elohim Senerbo Klasis Biak Selatan sebanyak 5 orang, masing-masing. Bapak Ham Wambrau, Bapak Rudolf Womsiwor, Bapak Yan M. Korwa, Bapak Yusuf Naab, dan Bapak Otto Schroyer, mengadakan kunjungan wisata rohani ke Jemaat GKI Ebenezer Timika, Klasis Mimika, yang disambut dengan hangat dalam suasana kekeluargaan yang luar biasa. Rombongan wisata dari Jemaat Elohim Senerbo Klasis Biak Selatan disambut secara resmi oleh Ketua Klasis Mimika Bapak Pendeta Yunus Bonsapia STH. Ketua Jemaat GKI Ebenezer Timika Ibu Pendeta Mary Tanamal STH. Ketua PW Jemaat GKI Ebenezer Timika Ibu Regina Kemur SE, bersama seluruh pengurus PW GKI Ebenezer Timika dan majelis serta unsur-unsur yang ada di Jemaat GKI Ebenezer Klasis Mimika. Acara penyambutan diawali dengan tari-tarian Seka, dari suku Kamoro, sebagai ucapan selamat datang dari Sanggar Tari dan Seni Ebenezer, yang merupakan anggota PAM GKI Ebenezer Timika, yang selalu mengisi berbagai event di Kabupaten Mimika.
Acara dilanjutkan dengan penerimaan rombongan wisata rohani Jemaat GKI Elohim Snerbo Plasis Biak Selatan secara resmi dalam adat Biak yang ditandai dengan acara Mansorandak, yaitu injak piring bagi anggota rombongan dari Jemaat Elohim Snerbo yang baru pertama kali datang ke Jemaat Ebenezer Timika, oleh Ketua Plasis Mimika, Ketua Jemaat GKI Ebenezer Timika, Majelis Pendamping PW GKI Ebenezer Timika, Ketua PW GKI Ebenezer Timika, dan seluruh unsur. Nama Badan Pekerja Klasis GKI Mimika dan 35 jemaat tuan rumah Jemaat Ebenezer Timika, kami sambut dengan penuh syukur dan sukacita kehadiran PW Elohim Snerbo, Ketua Majelis Jemaat dan jemaat yang hadir. Tuhan memberkati. Tahan, Bapak, tahan ya, tahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yang kedua, dari pelayan firman Jemaat Elohim Snerbo yang akan mengalunkan dengan penuh kasih Ketua Majelis Jemaat GKI Ebenezer Timika, Ibu Pendeta Mary Tanamal Sarjana Teologi. Pelayan firman, pendeta pimpanya. Atau yang mewakili. Istri dan tahan. 1, 2, 3. Pelindung penasihat Jemaat Elohim Snerbo, dalam hal ini Ibu Naomi Rungga Bonang, yang akan menyerahkan pengalungan noken dari Majelis Pendamping PW Ebenezer Penatua Cornelia Gisel Lawalata. Majelis pendamping Mama Stroyer. Mama Stroyer. Majelis pendamping Mama Stroyer. Mama Stroyer mewakili. Mama mewakili. Ada Mama Nat. Ada Mama Nat. Yang berikut, Ketua PW Jemaat Elohim Snerbo, Ibu Amelia Leunang, dan akan mengalunkan dari Ketua PW Ebenezer Timika. Wakil ketua.
Wirarama Bebie Faro Kawasaki Nang Erohi Serbo Yaki. Ibu Lince yang akan mengarungkan Ketua Tim Kerja PWR Vanessa, dalam hal ini Ibu Diana Widesi. Salah satu anak par dari Elohim Sinergo, mewakili salah satu anak par. Yaitu Ibu Lau. Rombongan kemudian diantar menuju gedung gereja GKI Ebenezer untuk diadakan ibadah penyambutan yang dipimpin oleh Ketua Jemaat GKI Ebenezer Timika Ibu Pendeta Mary Tanamal STH. Untuk itu kita ada ibadah pembukaan pada siang hari ini, dan ibadah akan dipimpin dengan edukasi Bu Pendeta Mary Tanamal Sarjana Teologi. Titus pasal 2 ayat yang ke-12 dengan judul berikut, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia
adalah kita mendengarkan firman Tuhan Allah ini sampai memelihara dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari melepas hari. Shalom. Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih khusus persekutuan wanita Elohim Semerbok yang hari ini boleh tiba dengan selamat. Semua itu karena kasih dan kemahakuasaan-Mu, kemahakuasaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita sekalian. Saya mengangkat firman Tuhan ini dalam Titus 2 ayat 12 dengan tema hiduplah bijaksana, adil, dan beribadah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada mulanya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, baik dan sempurna. Selain tubuh, manusia juga diberikan otak, manusia diberikan hati dan roh. Otak adalah pusat pembangunan, cita-cita dan keinginan. Hati adalah pusat emosi, cinta, kasih, empati, dan simpati. Sedangkan roh adalah pusat kerohanian, ibadah, dan kesalahan. Tetapi karena dosa, maka kesegambaran dan keindahan manusia itu hilang. Otak manusia menjadi tercemar, pikirannya menjadi kotor, tindakan-tindakan cenderung jahat, bisa menjadi buas, bisa menjadi pembohong dan malas. Karena otak, akal budi sudah tercemar dosa, maka kemampuan intelektual manusia jadi tidak maksimal. Bapak Ibu jangan heran ketika kita membangun persekutuan bersama, kita diberikan otak, kita diberikan hati dan roh, dan roh itu yang akan menuntut kita memandang kepada Allah. Kalau kita segambar dengan Allah, berarti karakteristik Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu datang dari jauh, jemaat Elohim Semerbok, tantangan berat. Mulai persiapan pasti ada saja tantangan kecil kebersamaan. Tetapi ketika kita memandang kepada Allah bahwa kita segambar serupa dengan Allah, berarti karakteristik Kristus, sifat Kristus senantiasa dalam hidup kita. Kita diberikan otak, hati, dan roh. Roh yang menuntut kita sehingga kita ada bersama dengan persekutuan wanita GKI Ebenezer. Demikian apostol. Hampir kurang lebih 2 bulan ya. Surat masuknya kami bergabung dari PWHC. PW GKI Ebenezer siap. Semalam mereka juga siap. Ketua PW telepon bagaimanakah? Akhirnya tiba dengan selamat. Kadang itu macam semua bingung ya. Kadang bisa emosi, mari datang ke tidak. Tetapi hari ini ada sukacita karena kehadiran Bapak Ibu membawa satu kebahagiaan bagi kita. Sebagaimana tema kunjungan balasan PWGKS Semerbok mau menunjukkan sikap saling menghormati, saling mengasihi, dan membangun persekutuan yang indah dan harmonis di dalam Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam bijaksana, adil, dan beribadah. Firman ini yang akan menuntut kita untuk bagaimana kita memandang kepada Tuhan. Secara vertikal kita punya hubungan relasi dengan Tuhan, tetapi nampak secara horizontal dengan sesama. Kita persekutuan kaum ibu Ebenezer luar biasa, kebersamaan untuk melayani, tapi juga bisa Korea bisa salah pahamnya, itu manusia.
Tetapi ketika kita duduk dalam prinsip betapa kasih Tuhan itu nyata. Ingat, jangan keluar gereja dan bisik-bisik dan bisik-bisik lainnya. Tuhan marah. Karena kita segambar serupa dengan Allah, berarti sifat Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, perempuan-perempuan, wanita-wanita yang hebat yang datang dari Jemaat Elohim Snerbo datang mengunjungi wanita-wanita yang hebat juga yang ada dalam Jemaat GKI Indonesia. Bapak Ibu, saya sudah 7 tahun di sini. 7 tahun yang lalu katanya Bapak Ibu Dorang, ibu-ibu PW kunjungan ke sana nih Jemaat Elohim Snerbo. Itu saya baru tiba di sini. Saya baru mulai mengangkat pelayan sebagai pelayan firman. Waktu itu pemimpinnya Bapak Pendeta John Nangli. Ibu-ibu tidak panggil Bapak John untuk menyambut karena beliau yang hari itu ke sana. Saya tinggal di Jemaat. Ada amin ya? Iya. Iya. Harus informasi karena beliau yang pertama kali ke sana dan mereka juluki beliau seorang Bapak Pendeta, orang diam. Berikan aplaus, beliau ada di Roy. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini membuat kita harus hidup bijaksana, hidup adil dan beribadah. Jadi dari firman Tuhan ini dapat menentukan bagi kita bagaimana kita melangkah dengan pasti di tengah dunia ini. Bahwa kita sebagai manusia yang sudah dibaharui oleh Yesus Kristus hendaklah hidup dengan bijaksana, adil dan beribadah. Bijaksana itu berkaitan dengan otak yang bertugas yang mengendalikan diri, kemauan, keinginan dan nafsu manusia, itu otak. Sedangkan orang yang bijaksana adalah orang yang memakai otaknya secara maksimal untuk mengendalikan indahnya supaya jangan terlalu banyak membicarakan hal-hal yang tidak berbahaya. Itu orang bijaksana ya. Terlalu banyak membicarakan hal-hal yang tidak berbahaya itu kan orang yang tidak bijaksana. Yang orang yang bijaksana adalah orang yang dapat memakai telinganya untuk mendengar informasi yang akurat ketimbang berkata-kata terlalu cepat seperti marah dan membunuh. Orang yang bijaksana adalah orang yang sanggup mengendalikan matanya agar tidak gampang tergoda oleh berbagai pemandangan yang membangkitkan keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengendalikan diri dari ketamakan untuk memperkaya diri sendiri tanpa mengenal ungkapan cukup, iya cukup, sehingga tidak tergoda dengan hal-hal yang ketiga adil, yang kedua adil berkaitan dengan hati yang dapat merasakan perasaan sesama seperti menangis dengan orang yang menangis dan tertawa dengan orang yang tertawa. Tuh ini belum menangis tuh, sementara tuh dengan suka kita tertawa. Nanti satu minggu kemudian orang saling menyenangkan. Saya tuh mau berangkat kasih tinggal orang waktu mulai menangis. Waktu peluk sampai air mata keluar, ini semua keluar. Itu karena cinta, berempati, bersimpati. Jadi Bapak Ibu nanti kurang lebih 1 minggu ya di sini. Nanti lihat kita kebersamaan, tuh saling melayani, saling menghormati dalam membangun persekutuan bersama. Jadi adil artinya ada solidar, ada simpati, empati yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Jadi adil adalah seni, adil adalah terbuka, transparan, sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Jadi dalam persekutuan ini juga harus kita adil ya, harus selalu parah. Kadang tuh cari dana ke sana ke sini, tuh bisa diam-diam. Dan Tuhan mengawasi sikap keadilan kita.
artinya tidak menyalahgunakan sesuatu, tidak mengambil kesempatan dan kesempitan. Sedangkan beribadah berkaitan dengan roh, artinya mempercayai adanya itu. Justru Bapak Ibu mempercayai Tuhan sehingga boleh datang di jemaat GKI Ebenezer. Beribadah berarti menyadari bahwa manusia mempunyai dua kebutuhan, yaitu roh dan firman. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Untuk itu tema ini memberikan motivasi, semangat bagi kita untuk marilah hiduplah bijaksana, adil dan beribadah. Tuhan menolong kita dan memberikan semangat bagi kita selama kita ada di dalam jemaat GKI Ebenezer, Persekutuan Kaum Ibu Ebenezer Lasis Mimika. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan kebenarannya. Amin. Pertama, diberi kesempatan kepada Ketua Klasis Mimika dalam hal ini dengan pedokasi Bapak Pendeta Yunus Bonsapia SH untuk menyampaikan beberapa hal dalam penyambutan di sana. Waktu dan tempat Dalam sambutan penerimaan kunjungan rohani Jemaat GKI Elohim Snerbo Klasis Biak Selatan, Ketua Klasis Mimika Pendeta Y. Bonsapia STH mengatakan, Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih dan perlindungan penyertaan Tuhan. Jemaat Elohim Snerbo Klasis Biak Selatan telah tiba di kota Timika, di Kabupaten Mimika, secara khusus di Klasis GKI Mimika, lebih khusus lagi Jemaat Ebenezer Mimika, yang kami hormati dan kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Ketua Majelis Jemaat Elohim Snerbo dan para pelayan firman, pendeta, penatua Samas, dan Ketua Majelis Jemaat Ebenezer, Majelis Jemaat, dan Ketua PW yang punya hajat atau punya acara di saat ini bahkan beberapa hari ke depan, baik PW GKI Elohim Snerbo maupun PW GKI Ebenezer bersama dengan semua anggota, bahkan dukungan dari Bapak Ibu dan anak-anak selama persekutuan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang memimpin kita dalam roh dan firman-Nya hingga kita ada sebagaimana kita ada dalam persekutuan di saat ini. Secara histori atau sejarah berdirinya jemaat ini menjadi bagian dalam Klasis GKI Mimika, yang tentunya Bapak Ibu, para hamba Tuhan dan jemaat dari Elohim Snerbo Biak telah melakukan hubungan kemitraan atau kunjungan kasih dalam wisata rohani kurang lebih 7 tahun yang lalu, dan puji Tuhan hari ini jemaat Elohim melalui persekutuan wanita didampingi oleh pendeta dan majelis pendamping didukung oleh Bapak Ibu dan anak-anak hadir di jemaat ini untuk melakukan kunjungan balasan. Lebih begitu dalam kegiatan tur wisata rohani. Nah, ini adalah kegiatan yang kegiatan gerejawi yang bukan baru di lingkungan atau di lingkup Klasis GKI Mimika, karena jemaat-jemaat yang lain pun melakukan kegiatan yang sama di Klasis, di jemaat-jemaat di lingkup GKI maupun ke luar GKI, tentunya dengan rekomendasi dari Sinode GKI Tanah Papua. Dalam kaitan dengan itu, Badan Pekerja Klasis menyambut dengan baik hubungan ini, dan kami tentunya memberikan support dan memberikan motivasi untuk kedua jemaat ini tetap membangun relasi atau hubungan yang baik
dalam kunjungan ini, tapi juga di dalamnya tentunya ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk pertumbuhan jemaat atau anggota jemaat kita, khususnya di dalam persekutuan wanita di dalam 2 jemaat ini. Terima kasih untuk pendeta, ketua majelis jemaat bersama-sama dengan badan pelayan PW, ketua PW yang sudah melakukan koordinasi di lingkup struktur jemaat, dan juga badan pekerja klasis mengetahui pendapat yang pusat, sehingga kami juga bersama dengan jemaat ini menyambut kedatangan Bapak Ibu secara khusus persekutuan wanita di hari ini. Harapan kami bahwa melalui kegiatan ini hubungan kedua jemaat bahkan klasis akan kita tingkatkan dalam perkunjungan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kami memberikan gambaran bahwa klasis GKI Mimika dalam kepemimpinan periode 2022-2027, saya sendiri pendeta J. Monsapia, kemudian sekretaris pendeta Johan Omsiwon, itu dua-dua sudah tahu asalnya dari BP Jawa Barat. Kemudian ya wakil ketua itu Penatua Jelusi, kemudian bendahara Siamas M. Rudamaga, sekretaris itu Penatua J. Rumekewi. Dengan perangkat pada pekerja klasis ini ada anggota-anggota, ada 4 anggota yang mengkoordinir pelayanan di jemaat-jemaat yang terdiri dari jemaat Kotawi, jemaat industrial, jemaat pesisir, dan jemaat trans. Begitu. Jemaat industrial itu yang ada di Kuala Kencana, kalau di Lowland, di dataran rendah ini, dan di Highland itu di Tembagapura itu ada Kalvari Tembagapura dan Via Dolorosa Rizky. Kami mendapat update bahwa ada perwakilan yang akan sudah difasilitasi oleh Menpora atau keluarga untuk ke Tembagapura. Tidak bisa semua naik, karena kami yang ada di kota ini juga yang punya akses dan izin itu yang besar ke Tembagapura. Bahkan sampai sekarang itu ya belum semua yang ada di klasis ini mendapat kesempatan untuk melayani di atas. Jadi puji Tuhan yang sudah dapat akses untuk nyata selamat ke Tembagapura. Kami berharap itu tetap jaga keselamatan, safety, dan juga kami berharap bisa melihat jemaat industrial dan sekaligus area kerja industrial di Freeport Malaysia. Ya, pasti ada yang punya keluarga juga banyak yang kerja di atas, sehingga ini bukan hal yang baru. Cuma kami menyambut dengan baik, sudah dikoordinasi, silahkan. Yang penting jaga, karena yang menjadi penjamin itu yang harus benar-benar memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya supaya semuanya bisa berlangsung berjalan dengan baik. Karena majelis jemaat yang di atas kisah kami di raker satu klasis, sekarang pendeta atau pelayan firman yang naik layani di Tembagapura itu tidak lagi membawa pengantar, tidak juga harus masuk di area industrial, ya area kerja itu tidak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu naik, yang mendapat izin dan akses ke atas menyesuaikan saja. Jadi kalau orang bilang bisa bawa ke ke underground maupun ke Graceberg itu silahkan ikut, tapi kalau belum diizinkan itu jangan
cewek. Tapi biasanya kalau keluarga yang di dalam yang bawah, dia biasanya sudah bisa tahu jalurnya untuk aman sampai di sana. Baik, ini sedikit gambaran saja. 38 jemaat, 35 jemaat mandiri dan 2 persiapan. Maaf, 3 persiapan jemaat. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan jemaat ini, Ebenezer itu Bapak Ibu yang dari jemaat Elohim Snerbo yang bermitra ke sini, sehingga selama di sini bisa mendapat informasi secara langsung dari DW bahkan BMJ di jemaat ini. Lokasi gereja ini berada di satu paket dengan kantor klasis yang ada ini. Itu kantor klasis, jadi lingkungannya seperti begini. Kami dalam perkumpulan untuk sedang melanjutkan pembangunan kantor klasis yang baru di SP5, sehingga kedepannya itu kalau Bapak Ibu datang lagi mungkin kantor ini sudah pindah ke sana. Jadi lihat jemaat ini terus nanti kunjungan ke kantor klasis di SP5. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dan sekaligus menyambut kehadiran jemaat Elohim Snerbo PHMJ yang mendampingi dan secara khusus Persekutuan Wanita Elohim Snerbo dan didampingi oleh orang tua dan juga Bapak Ibu, dan kami dengar juga di dalam tim ini akan hadir juga anggota PW yang juga adalah sebagai istri Bupati Kabupaten Mimika. Kami juga menyambut dengan baik penyesuaian ibu atau bapak nanti ketika tiba di sini. Tapi kesempatan ini sekaligus kami menyambut kehadiran rombongan ini. Tuhan Yesus sayang kita semua dan memberkati, menjaga, melindungi selama kegiatan di sini. Semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati kita sekalian. Demikian yang kami dapat sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, anak-anak sekalian, Persekutuan Wanita secara khusus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yunus Monsatria sebagai Ketua Klasis Mimika. Masih semangat? Oke, kita akan mendengarkan satu kata sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GKI Elohim Snerbo, dalam hal ini dengan penuh kasih Bapak Pendeta Yakob Mandowen SSI. Waktu kami berikan. Yang kami hormati dan kasih dalam Tuhan, Ketua Klasis Mimika, kita sebut saja seluruh badan pekerja klasis yang kami hormati dan kasih dalam Tuhan, Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Tanama, seluruh rekan-rekan PHMJ dan Majelis Jemaat, Ebenezer Mimika yang kami hormati dan kasih dalam Tuhan, Ketua PW Ebenezer Mimika, Ibu Regina Nur, seluruh anggota PW Ebenezer Mimika yang Tuhan kasih. Izinkan saya atas nama Badan Pekerja Klasis yang Selatan untuk mewakili Jemaat Elohim Snerbo menyampaikan satu dua kata atau kesan dan pesan
Ya, perkenalan. Nama saya sudah disebut Pendeta Yakob Mandowen. Baru bekerja di GKI Tanah Papua 30 tahun yang lalu. Dan menjadi satu kebanggaan dan satu sukacita bagi saya untuk mendampingi PW GKI Elohim Sinerbo untuk pertama dan terakhir untuk pensiun di Elohim Sinerbo. Saya kembali menyerahkan tanggung jawab kepada pendeta baru dan saya penuh dengan hormat untuk menjadi masuk dalam. Dan kebetulan tadi disampaikan di sini teman saya John Nanlohi, satu angkatan, Pendeta Nadika, Pendeta Daniel Tajere, Naum Kamau, semua rekan-rekan sekerja ketua semuanya sekarang. Baik, kesan yang saya peroleh ketika saya menggantikan 3 pendeta. Saya terhitung 7 tahun yang lalu dari pendeta Wafat menerima kehadiran PW GKI Ebenezer Timika. Sudah. Momen ini diberi waktu untuk pengurus inti PW GKI Ebenezer Timika dan PW Elohim. Untuk itu mempersilakan untuk Ebenezer Majelis Pendamping PW Penatua Cornelia Ginser Rawanata maju ke depan. Ketua PW Ibu Regi, Wakil Ketua maju Ibu Tumpia, Sekretaris sudah. Dan untuk itu kepada pengurus inti PW Jemaat Elohim, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan pendengar untuk maju ke depan beserta dengan tim kerja. Sepanjang Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak sekolah minggu ada bersama kami tetap akan bersama-sama. Kita akan share tentang pelayanan. Jadi sepanjang masih 1 minggu 21 sampai 22. Kunjungan rohani Jemaat GKI Elohim Sinerbo Klasis Biak Selatan merupakan kunjungan rohani balasan kepada Jemaat GKI Ebenezer Timika Klasis Mimika yang sebelumnya telah mengunjungi Jemaat GKI Elohim Sinerbo pada tahun 2016 yang lalu. Saling berkunjung antar kedua jemaat ini merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan persahabatan dan kekeluargaan, serta sharing program antar kedua jemaat dalam kasih Yesus Kristus. Di sini saya sebagai wakil ketua PW. Berhubung teman ketua PW tidak hadir pada siang hari ini karena ibu sedang mengurus anak-anak sekolahnya untuk pindah ke Bangkok, sehingga pada hari besok ibu beserta beberapa teman akan tiba di sini. Berjumlah 5 orang. Perkenalkan diri saya bersama dengan teman-teman. Saya sebagai wakil ketua yang baru saja diangkat atau diberikan SK untuk tugas baru saja 2 minggu. Tetapi tidak membuat saya rasa kaku, tetapi saya tetap maju bersama saya yang hari ini ada di depan. Kita harus tetap berjalan dan maju. Yang berikut, Ibu Sekretaris, nama saya, mohon maaf karena terlalu semangat, ini mohon memberitahukan nama saya Ibu Yohana Marano. Sekretaris Ibu Yohana Werinusa asal Ambon.
Ibu Bendahara, Ibu Wakil Sekretaris Agustina Kawir, Asa Soe. Kemudian majelis pendamping, ya saya kerjakan dulu majelis pendamping di sebelah saya ini, Ibu Magdalena Surya. Kemudian menyerahi kami badan pelayan besok kelima orang ini akan tiba, diantaranya Ibu Ketua atas nama Yeni Livna, orang asal atau suku Ambon, dan bendaharanya Agustina yang sebentar akan menyusul. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, dan ibu-ibu sekalian, momen seperti ini, mari kita BWGKI Elohim Sinerbo, kita tidak tertinggal, tetapi hari ini kita hadir di sini karena ada ketentuan sekalian. Sudah 2 bulan berturut-turut, ini luar biasa. Baik yang ada di PW Ebenezer di sini maupun kita di sana, kita saling komunikasi. Luar biasa Ibu Ketua PW Ebenezer yang begitu antusias dan begitu semangat untuk terus komunikasi dengan kami PWL Ebenezer. Terima kasih buat Ibu dan seluruh badan pelayan yang begitu luar biasa, sehingga hari ini kami ada di sini karena kasih dan penyertaan perlindungan Tuhan dan tuntunan Tuhan kami bersama dengan ibu sekalian. Dan momen ini membawa kita di hari ini ke depan, kita tidak sia-siakan, kita tetap sambut dan tidak berakhir dari sini untuk mengikuti seluruh kegiatan yang akan telah disiapkan oleh pelayan-pelayan kita di jemaat Ebenezer. Saya pikir itu saja dulu. Waktunya saya kembalikan. Atas perhatian semua saya menyampaikan terima kasih. Shalom. Acara selanjutnya diadakan ramah tamah yang penuh keakraban antara Jemaat GKI Elohim Sinerbo Klasis Biak Selatan dengan Jemaat GKI Ebenezer Timika. Kemudian acara diakhiri dengan santap kasih bersama.